Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuki ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk kita perhatikan. Pertama, kami minta dengan sangat agar kita masing-masing menetapkan protokol kesehatan selama acara. Sekali lagi, kami minta dengan hormat agar kita tetap secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan selama acara. Kemudian yang kedua, acara ini diliput secara live streaming. Untuk itu kami minta agar kita tertib di tempat masing-masing. Jangan ada yang berlalu lalang. Yang ketiga, pada saat waktu berfoto, kami minta juga agar kita teratur dan tertib nantinya, jangan ada kesan bergerombol. Jadi itu beberapa hal yang kami perlu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah ikat janji pernikahan anak kita, yaitu Edward Octavianus Sitompul SE dan Bintang Maharani Boruhuta Barat SAB. Kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu,
Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus. Engkaulah yang menetapkan rencana ikat janji anak-anak-Mu di sini. Berkatilah rencana pernikahan mereka. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan melindungi mereka. Berkati jugalah kiranya orang tua kedua calon mempelai, dan berikanlah sukacita dan damai sejahtera atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kami akan membacakan surat perjanjian nikah. Marilah kita ikuti secara seksama. Surat perjanjian Huria Kristen Batak Protestan nomor 09/03.6/Romawi 9/tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, Edward Octavianus Sitompul SE, putra dari Bapak Syamsir Sitompul SE MM, Ibu Nurmaida Boruhulu AMD Farmasi, alamat Jalan Agenda nomor 61 Ayahanda Medan,
Gereja GKPI Jemaat Medan Kota, Resort Medan Barat. Dengan saya, Bintang Maharani Boru Huta Barat SAB, putri dari Bapak Situa Tulus Batu Sonar Huta Barat SEMM, Ibu Eugenia Boru Siahan SK, alamat Jalan Teratai 1, Strip 17, Blok S, Duren Sawit. Gereja HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Huria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat ataupun permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Untuk itu, kepada calon mempelai laki-laki, kami minta untuk berdiri. Saudara telah mendengar isi dari surat ikat janji. Sekarang saya bertanya kepada saudara calon mempelai laki-laki. Apakah saudara memahami dan menyetujui isi surat perjanjian tersebut? Jawablah. Ya, saya memahami. Yang kedua, apakah saudara masih memiliki hubungan cinta kasih atau pertunangan dengan wanita yang lain yang dapat menghalangi rencana pernikahan saudara nantinya? Jawablah. Tidak ada. Terima kasih. Sekarang kepada calon mempelai wanita, kami minta untuk berdiri. Sekarang saya bertanya kepada saudara, calon mempelai wanita. Yang pertama, apakah saudara memahami dan menyetujui isi surat perjanjian tersebut? Jawablah. Ya, saya memahami. Yang kedua, apakah saudara masih memiliki hubungan cinta kasih atau pertunangan dengan laki-laki yang lain, sehingga dapat menghalangi rencana pernikahan saudara nantinya? Jawablah. Tidak ada. Terima kasih. Sekarang kami minta kepada orang tua calon mempelai laki-laki, diminta untuk berdiri. Demikian juga kepada orang tua calon mempelai laki-laki. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui bahwa saudara calon mempelai laki-laki ini masih mempunyai hubungan cinta kasih dengan wanita lain yang dapat menghalangi rencana pernikahan anak Bapak dan Ibu ini? Jawablah. Tidak ada. Sekarang kami minta kepada orang tua calon mempelai wanita, diminta untuk berdiri. Demikian juga kepada orang tua calon mempelai wanita. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui bahwa calon mempelai wanita ini masih mempunyai ikatan cinta kasih kepada laki-laki yang lain, sehingga dapat menghalangi rencana pernikahan mereka nantinya? Jawablah. Tidak ada. Terima kasih. Sekarang kepada seluruh jemaat yang ada di gereja. Demikian juga kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, saya bertanya. Apakah saudara-saudara mengetahui bahwa calon mempelai laki-laki dan calon pengantin perempuan ini masih mempunyai hubungan cinta kasih
dengan wanita atau laki-laki yang lain, sehingga dapat menghalangi rencana pernikahan mereka nantinya? Jawablah. Terima kasih. Sekarang saya akan bacakan data-data calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Mempelai laki-laki, nama Edward Octavianus Sitompul SE, tanggal lahir Sibolga tanggal 26 Oktober tahun 1989, tanggal baptis GKPI tanggal 16 Desember tahun 1990, tanggal sidi di GKPI tanggal 4 Juli tahun 2004. Data mempelai perempuan, nama Bintang Maharani Boruhuta Barat SAB, tanggal lahir Jakarta tanggal 19 Agustus tahun 1994, tanggal baptis HKBP Jatiwaringin tanggal 8 Desember tahun 1996, tanggal sidi HKBP Durensawit tanggal 4 Juli tahun 2010. Ya, demikian pembacaan data-data. Sekarang kita memasuki penandatanganan surat perjanjian. Untuk itu, kami mengundang para pihak untuk maju ke depan untuk menandatangani surat perjanjian nikah. Yang pertama kami undang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Sekarang kami minta orang tua dari mempelai laki-laki.
Pelayanan firman, Pendeta Mangara Pak Pahan, ya nanti. Kemudian kami sampaikan bahwa surat perjanjian ini, surat pernikahan ini akan diwartakan. Warta pertama, Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Dan warta kedua, Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Kemudian surat perjanjian ini akan disampaikan ke gereja GKPI Jemaat Medan, Resort Medan Barat untuk diwartakan dalam warta gereja. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 di gereja HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit, masuk pukul 9 WIB. Demikian Jakarta, Sabtu 11 September tahun 2021, Pendeta HKBP Resort Duren Sawit, Pendeta Japati Napitupulu. Sekarang kita akan memasuki acara tukar cincin. Kami minta kesediaan Amang Pendeta untuk memandu acara ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyaksikan kedua calon mempelai untuk saling menyematkan cincin sebagai simbol tanda komitmen membangun ikat janji nikah cinta kasih yang didasarkan pada kasih Kristus. Kedua calon mempelai Edward dan Bintang dipersilakan berhadapan di depan altar. Bintang Maharani Boru Tabarat, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu, kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Edward Octavianus Tompul, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu, kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari Amang dan Inang kita kasih aplaus tanda sukacita komitmen mereka. Baik, kedua calon mempelai dipersilakan kembali ke tempat. Mari kita bernyanyi
dari PKJ nomor 392 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga besar Sitompul dan keluarga besar Huta Barat, serta jemaat yang hadir secara onsite di gedung gereja, dan juga setiap jemaat handai tolan keluarga dari pihak Sitompul dan Huta Barat yang mengikuti secara live streaming. Selamat pagi menjelang siang, dan kita bersukacita sekalian, Amang dan Inang, kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah dari tempat kita masing-masing untuk mendoakan putra dan putri gereja kita, yaitu Saudara Edward dan Saudari Bintang yang telah mengikrarkan janji, telah kita saksikan secara bersama-sama tadi. Mari kita penuhi sukacita kita saat ini dengan firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita, tertulis dalam Kesaksian. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 memperkatakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sekali lagi saya bacakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jemaat sekalian kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adalah ungkapan syukur tentunya dari orang tua kedua calon mempelai, Bapak Sitompul dan Inang Boruhulu, kemudian Bapak Sintua Huta Barat dan Inang Bursihaan, bersama dengan keluarga besar, bila saat-saat seperti ini menyaksikan putra atau putri kita
untuk mengikrarkan janji akan menerima persiapan pemberkatan nikah. Berbicara tentang ikrar janji ini menjadi sebuah kerangka acuan di gereja kita, baik HKBP ini dan juga gereja GKPI, sama-sama untuk menyepakati betapa kudusnya pernikahan, sehingga kekudusan pernikahan dijaga melalui momen kedua calon mempelai yang berhadapan dipertegas dengan pertanyaan oleh penatua atau sintua gereja kita. Apakah saudara Edward, apakah saudari Bintang masih ada hubungannya terhadap wanita lain atau pria yang lain selain daripada kalian yang ada di sini? Ini menjadi penegasan pertanyaan, dibuka untuk diikrarkan, disaksikan secara bersama-sama, tujuannya supaya dengan status kita yang betul-betul terpanggil dalam keterbukaan hati untuk dibaharui oleh firman, sehingga pernikahan sejati, sebagaimana Yesus katakan, bahwa pernikahan itu kudus karena Yesuslah yang menguduskannya. Pernikahan itu menjadi suci karena Tuhanlah yang menjadi pondasinya. Karena di dalam pernikahan Kristen sejatinya adalah membutuhkan pengorbanan. Namun dalam tahapan menuju pernikahan dibutuhkan yang namanya komitmen. Gereja kita HKBP, gereja kita GKPI menyepakati dalam pelayanan ibadah partupolon ini mengikrarkan janji calon mempelai kedua belah pihak. Kami sama-sama saling mencintai, saling mengasihi. Edward memperkatakan, ya, saya mencintai Bintang. Demikian pun Bintang memperkatakan, saya mencintai Edward. Kami bersepakat akan menikah menuju pemberkatan kudus yang disampaikan gereja. Status kami itu adalah jelas dan benar. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini menjadi poin yang terus kita ingat dalam catatan perjalanan hidup, bahwa tidak dikenal yang namanya perceraian kecuali maut yang memisahkan. Jadi tidak main-main soal percintaan dalam kekristenan ini. Berangkat dari inilah Yesus tegaskan ketika mengkhotbahkan kepada segenap para pengikutnya, termasuk murid-murid yang mengikut dia ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga yang sudah hadir di dunia. Ketika kasih dibangun dalam persekutuan, relasi internal keluarga maupun interaksi sosial. Mengasihi sesama, yang terutama sebelumnya adalah mengasihi Tuhan Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, mengasihi orang lain, mengasihi seperti diri sendiri. Ini poin yang penting dibagikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mempercakapkan soal makna mencintai ini, mengasihi ini dari akar kata terjemahan Yunani, terjemahan Perjanjian Baru, phileo. Saya mengasihi, saya mau berkorban. Jadi kalau soal mengasihi, soal mencintai tidak lagi diukur dari yang terlihat secara mata kepala. Edward mencintai Bintang tidak lagi soal rupa dan sebaliknya. Bintang mencintai Edward tidak lagi sekedar melihat paras di luar saja. Tetapi mulai detik ini dan seterusnya yang telah dibangun dalam hubungan secara kita manusia memperkatakan ada pacarannya gitu ya, tahap perkenalan di awal. Mencintainya itu belajar, oh yang mana ya kelemahannya, yang mana kekurangannya, yang mana keterbatasannya. Di sini saya hadir untuk melengkapi, menyempurnakan. Oleh karena itulah apa yang ditegaskan Yesus ketika berkhotbah, mengajar dan menyatakan tanda mujizat, semuanya adalah menjurus kepada kasih yang menyelamatkan dunia. Kini tiba saatnya Rasul Paulus mempertegas bahwasanya kita memaknai keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, ini sifatnya global, universal. Artinya apa? Berlaku kepada setiap orang, siapapun dia, termasuk kita saat ini. Rasul Paulus katakan, orang yang diberkati dengan keselamatan dari Tuhan
menjadi manusia baru. Maka catatannya penting saat ini memperkatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Apa yang mau dikatakan Rasul Paulus dalam hal ini? Pembangunan sebuah persekutuan. Tubuh Kristus. Kita ini adalah anggotanya. Kepalanya adalah Dia, Sang Raja, pemilik gereja. Maka keluarga itu pun diibaratkan gereja-gereja yang kecil dihadirkan. Seorang laki-laki dan perempuan, kalau kita ingat kisah penciptaan dari zaman penciptaan, kitab Kejadian memperkatakan, tidak baik seorang laki-laki itu sendiri. Aku akan menghadirkan, menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan. Jadi di garis bawahi, kehadiran perempuan itu ini mau menolak tradisi patriarkal. Budaya yang menganut paham laki-laki di atas segalanya, perempuan nomor 2. Kalau ada kata penolong berarti ada kata yang ditolong. Sehingga kita menerjemahkan ini, tidak secara kebetulan ini. Para penulis Alkitab kita sebelumnya merumuskan kalimat yang sedikit itu. Kehadiran perempuan untuk menolong kaum laki-laki. Maka Rasul Paulus juga tegaskan kepada jemaat di Efesus ketika kodrati seorang perempuan sebagai penolong yang sepadan, laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Hai istri, nanti khotbahnya lebih dipertegas dalam pemberkatan nikah. Tunduklah kepada suami. Tapi enggak sampai di situ. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Yesus yang sudah mengasihi kita umatnya. Jadi ada di sini dalam hal kesetaraan, keseimbangan. Kasih itu tidak memandang kasta. Kasih itu tidak memandang status apapun. Kasih itu melebur, berkorban. Bahkan Yesus secara ekstrim khotbahkan kepada orang Farisi yang mempertanyakan tentang apa itu kasih. Tidak serta-merta Yesus langsung jawab dengan kasih adalah demikian. Dia bikin satu cerita. Ada seorang pemuda yang babak belur gitu kan dalam sebuah perjalanan, kehilangan hartanya. Lantas lewat seorang tokoh pertama yang disebut dengan kaum Lewi, imam. Tidak digubris. Kemudian lewat tokoh yang kedua, seorang Yahudi. Tidak digubris. Lalu yang ketiga lewat seorang Samaria. Siapa orang Samaria? Bagi orang Yahudi ini musuh bebuyutan. Nah, dalam cerita itu Yesus memperjelas apa yang diperbuat orang Samaria. Dia sentuh, dia sapa, dia bawa ke tempat pengobatan. Dari ketiga figur tersebut, Yesus pertajam siapa dari mereka yang sudah menghidupi kasih. Maka orang Farisi menjawabnya dengan sangat berat hati bahwa orang Samaria tersebut. Yesus kemudian berkata, kalau begitu perbuatlah demikian, cukup sudah. Maka berbicara kasih, saling mencintai dalam saat ini khususnya kita yang telah ikrar janji, Saudara Edward dan Bintang. Janji kita tidak hanya antar pasangan. Bintang berjanji mencintai Edward tidak hanya bagi Edward. Edward berjanji mencintai Bintang tidak hanya bagi Bintang. Tetapi yang mau dikatakan dalam hal ini, janji kita di hadapan Tuhan, di hadapan papa mama, di hadapan keluarga, di hadapan seluruh jemaat, apalagi ini ibadahnya live streaming, semua pada mendengar. Maka poin pentingnya saat ini Tuhan mau bangun semua semangat kita, khususnya keluarga Sitompul dan keluarga Huta Barat, dan lebih istimewa lagi antara Edward Octavianus Sitompul dan Bintang Maharani Boru Huta Barat ini. Saatnya sekarang mari kita tumbuh kembangkan komitmen itu. Saya berjanji loh ya, saat ini saya betul-betul berjanji akan mencintai seorang Bintang, seorang Edward. Saya tidak akan menyakiti hatinya. Kalaupun nanti saya silap, ya saya minta ampun segera kan gitu. Gak ada manusia yang sempurna toh ya. Kita banyak belajar loh dari papa mama kita.
Mereka sudah puluhan tahun berumah tangga. Hiado hacik rohanyo makta manang bapak tai dibahen sama nasida. Ya pernah dong ya. Mana ada mulus-mulus terus. Betul ya Manginang ya, nggak pernah mulus terus. Kadang sekarang tertawanya luar biasa, tingkat apanya kelasnya mungkin ini excellent atau di atas rata-rata. Wah, happy-nya luar biasa. Besok-besoknya udah layu drop gitu kan. Tapi kita pengkhotbah katakan unik dan menarik ya. Semua indah pada waktunya. Ada waktunya bahagia, tertawa, ada waktunya untuk bersedih, berkeluh kesah. Tapi yang terpenting di antara semua perasaan, peristiwa, pengalaman nanti yang akan kita jalani bersama, Tuhan tetap menopang. Tuhan Yesus menjadi dasarnya. Tuhan yang terus tutup bungkus seorang Edward dan seorang Bintang. Apapun rencana-rencana ke depan, mari terus bangun pengharapan dengan iman, terutama kasih. Sebagaimana 1 Korintus pasal 13 ayat 13 memperkatakan bahwa tinggallah ketiga hal ini yang wajib kita miliki supaya kita memiliki iman, supaya kita memiliki pengharapan dan kita memiliki kasih Tuhan. Jadi selamat menggenapi ikrar janji bagi seorang Edward, seorang Bintang. Berjanjilah di hadapan Tuhan, saya akan mencintai teman hidup saya ini sampai nanti maut yang memisahkan. Ada amin? Amin. Jadi mencintailah untuk menerima kekurangannya. Belajarlah mencintai keterbatasannya. Lihat apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya. Bau nangatong dung diboto kelemahanna di pabua-bua tuakan atorop. Oh bukan. Kita hadir untuk menguatkan dia supaya pasangan kita terus merasa nyaman. Betul ya? Kalau enggak dari pasangan ngapain lagi kita yang hidup ini kan gitu. Yang menguatkan saya toh istri, yang menguatkan saya toh suami, kan gitu. Yang menguatkan saya adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah tempat kita mengadu, tempat kita berlindung, tempat kita untuk menyemangati dan disemangati. Karena di sanalah gereja yang terkecil Tuhan Yesus hadirkan di tengah-tengah kita. Jadi saat ini pun khotbah ini sangat merenungkan setiap pergumulan Amang dan Inang, orang tua kita di sini, mengingat dulu ya, tahun berapa sih Amang dan Inang ini keluarga si Tompul dulu Martupul, ya kan, sama Inang Boru Hulu, diingat dulu ya. Oh gini dulu ya waktu Martupulnya zaman dulu. Mungkin Amang Huta Barat dan Inang Borusian juga. Oh beda ya rasanya, tapi konsepnya tetap sama. Walau nuansanya berbeda, rasanya mungkin sedikit berbeda, tapi substansinya itu sama. Sama-sama mempertegas hubungan antara saya dan pasangan saya. Tuhan mau terus tutup bungkus, Tuhan mau terus bekerja untuk memberkati kita. Selamat berbahagia untuk Edward dan Bintang. Tetap membangun persekutuan ini. Mari undang Yesus terus dalam hubungan saudara berdua nanti menjelang pemberkatan nikah. Kita berharap di masa-masa pandemi ini ya boleh diberikan Tuhan kemudahannya, di pesta di gedung juga. Semuanya boleh hadir tapi tetap prokes. Yang pasti hati yang gembira itu yang menyemangati kita, itu yang terus membuat kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segenap kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meneguhkan iman pengharapan kami. Damai sejahtera Kristus yang memerintah hidup kami, secara khusus untuk putra dan putri-Mu, yang Tuhan telah saksikan melalui pelayanan gereja di Partupulon atau ikat janji akan nikah ini. Edward Octavianus Sitompul, demikian pun Bintang Maharani Boru Huta Barat telah mengikrarkan janji mereka untuk saling mencintai, mengasihi, dan mereka tetap setia sampai akhir hayat hidupnya, mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam persekutuan mereka kelak.
Demikian pun Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi segenap keluarga besar Sitompul, khususnya Amang dan Inang, orang tua dari Edward, Amang Sitompul dan Inang Boruhulu. Demikian juga damai sejahtera dari Tuhan yang melingkupi keluarga besar Huta Barat, secara khusus untuk orang tua dari Bintang, Amang Sintua Tulus Huta Barat dan Inang Boru Siahaan. Mari Tuhan, sempurnakanlah kebahagiaan dari keluarga besar mereka semua. Semua yang hadir saat ini, baik secara onsite di gedung gereja atau di ruang serbaguna gereja, maupun dari rumah masing-masing melalui pelayanan live streaming YouTube dari pihak keluarga. Mari Tuhan, semua sama-sama berdoa, menyatakan pujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan mengharapkan sukacita bagi kelancaran, kemudahan proses pemberkatan nikah kelak untuk seorang Edward dan seorang Bintang. Mari Tuhan, Roh Kudus mula yang kami pinta untuk menyempurnakan sukacita semua keluarga. Biarlah damai sejahtera yang dari Kristus menjadi milik kami, kini, di sini, dan seterusnya. Sehingga damai sejahtera dari Kristus itu yang terus kami sebarkan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman-Nya dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat kami undang sambil bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom. Jemaat sekalian boleh dipersilakan duduk kembali. Untuk acara mandok hata akan diaturkan oleh sintua kita. Dipersilakan untuk parhalado amang sintua kita. Tuntunannya pada saat ini kita dapat mengikuti acara kebaktian ikat janji. Terima kasih banyak kepada Amang Pendeta, kita Bapak Majelis, dan seluruh Bapak Ibu Jemaat yang telah melayani acara ikat janji anak kami dengan borunya tulang kami. Sudah berjalan dengan baik dan lancar dan damai sejahtera. Kiranya partupolon menjadi bekal di hadapan Tuhan untuk menerima pemberkatan nikah yang kudus pada hari tanggal 25 yang akan datang. Terima kasih juga kepada pendukung acara ini, pianis, organis yang telah mendukung acara ini. Jadi songoni manang dihita namar donga tubuh istopun. Lumobi dihamu hula nabi tulang nami Raja Utabara. Maula te godang ma. Kami atas nama keluarga besar Sitopul madok maula te tomo katulang nami. Di namar natapak kita. Mengadopi partupolon ni anak do boru ni huriata. Yang gema tusadana gabisada pasu-pasu nanengro cipasato ni tuhata di anak do boru ni huriata. Songoni manang dihita namar donga tubuh duk sipula cara uranon marna tapak deveta marpungu di bagasta sikka di bagasta ima di lantai dasar di gereja tahun Laho Patakason Asauli Ulota di tanggal 25 repak mai tesenon mengarang-rangi do persiapan songoni mah hata nami sidok moliate tuhita salu na lumubi tua mula-ula do tulang nami mau liate ma di Tuhani mau liate manang dita salu na buti ma
Puji syukur sama Tuhan, kepada Tuhan terutama, bahwa rencana kita keluarga besar Setompul Dohot Huta Barat bisa melaksanakan ikat janji pada hari ini. Dan terima kasih juga atas nama keluarga besar kepada Amang Pendeta Pakpahan, Amang Sintua yang melayani ikat janji, dan juga kepada tim musik semuanya dan tim pendukung lainnya yang mendukung pelaksanaan ikat janji boru kami Bintang Boru Huta Barat dengan calon menantu kami Edward Setompul. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan. Songoni manang Tuhamu keluarga besar Setompul mulai atemba di sudetang yakta boy merdalan rencanata dia pada tikion. Dan songoni manang Tuhamu sude udangan nami, gokon nami, hula-hula nami, do tulang nami. Mulai ate di haradio ni rohamuna ro madhoti rencana pertupolon ni buru nami do nanayang hela nami. Jala tong gomos pangiduan nami, Tuhamu dong at tubuh nami. Hula-hula do tulang. Dung selesai acara gereja, gomos do pangiduan nami, asara mahita toktong nang tuinganan nok pada dehami di Jalan Teratai 1, 17. Lahu menguduti ulau Tonggoraja. Molo tumpe buah-buah nami di gokon nami, dang dohot di pasahat ulau Tonggoraja. Alana baru do penatuari jam 4 huboto hami, boy gedung tapake marpesta tanggal 25 September. Jadi molo pesongoni panggokon nami, menghidup mahami di saluna orang ni hula-hula nami, tulang dohot akka donga tubuh nami ya teh. Sayang giat ma akka nadengganan non natahataya di akka ulaun di tanggal 25. Dan juga tuhita salhuna moloduk saya san bagas gerejaon adong gotok tongho pada dihami berupa snack dan makanan atau minuman ala kadarnya nahu patu pahami dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Molo songonipe nabu pasahatami mauliate ma las marohamuna. Jala gomos pangiduan nami marhita tang yang muna songoni nang tuaka amak pendita, amak situa sulu na teh kana mangula. Gomos buat kamu di tang yang muna, di tang yakta. Ima direncana ulaun pamasu-masuon tanggal 25 September 2020 sada. Ala apa situasi nagabik memprihatinkan si pata olodo gomos. Songon naharo habado no yang senaroha alepos rohata. Molo Tuhan ikut campur tangan, sudedo merdala do denggan. Ima hata sen hami na mewakili keluarga besar Perboru. Horas muliate mari Tuhan. Amin. Sekarang kita masuk ke acara foto ya. Foto yang pertama calon kedua mempelai bersama seluruh parhalado. Parhalado tujuh maita. Parhalado ni huriata.
Selanjutnya foto bersama ya dengan kedua orang tua ya. Ya, tahan napas. Sekarang foto bersama calon kedua mempelai dengan orang tua perempuan, pihak perempuan. Nah, bisa maju ala amang jostokin. Nah. Iya. Langsung mau buka. Saudari kedua mempelai dengan orang tua dari pihak laki-laki. Sonari upasata mima tu pihak perburuh asa atur hamuma namar foto, tapi tolong benar-benar menjaga protokol kesehatan. Nanti, nah, jangan jadi bergerombol ya, berkerumun. Jadi lo maju para anak, tolong yang foto para anak dulu lah, para anak dulu. Yang jadi Huta Barat dulu mana? Kakak beradik dulu lah, mana sama si Koni mana? Dia nggak apa-apa semua lah, si Bulan, si Josi, si Mataniari, si Ari, ayo.
pada saat berfoto boleh buka masker tapi jangan banyak ngomong ya. Buka masker tapi jangan ngomong lah. Sudah. Nah, baru lagi kita sudah batu sonar, Mak. Batu sonar Mas sudah. Ate, marfoto. Ayo, batu sonar. Nah, yang merasa paparan di batu sonar. Tole, beta Mak, tole. Sudah batu sonar. Elah. Waduh, sudah. Boru bere akai sana. Saya batu sonar tedang terasa tuh hula-hula siahaan rombongan ni siahaan keluarga rombongan ni hula-hula siahaan. Setelah siahaan non tulang hutauruk habis siahan mangarade menon hutauruk. Ayo keluarga siahan, hula-hula siahan. Bapak Bintang ikutlah.
Oke, melihat keluarga besar Siahan, menguduti mah keluarga nih kelompongan tulang hutauruk. Hutauruk. Keluarga besar tulang hutauruk. Itu habisan hamungan, no? Habis itu kalau non nama kami, nih. Nah, keluarga besar tulang hutauruk. Ayo, Bapak Bintang dulu, Ayo, yuk, keluarga besar tulang hutauruk. Mantap. Boleh dibuka tapi jangan ngomong lah, boleh dibuka maskernya. Biar kenal. Oke, habis. Hah? Tambunan. Oh, keluarga besar Tambunan, tulang rorobot. Stop kendala dah, stop. Tambunan. Sekali aja, minta penutupan di situ sekali aja. Pengantin doang. Dengan orang tua enggak? Oh katanya, hanya pengantin. Katanya untuk closing YouTube-nya hanya pengantin dulu. Nah, closing di YouTube-nya. Enggak habis itu, enggak, dia hanya closing YouTube-nya dulu sebentar katanya. Pengantin berdua untuk closing YouTube sebentar. Sambil mengerari Tambunan, Tambunan. Kakak. Bilang apa? Aduh, muka aku hitam-hitam mas. Terima kasih teman-teman, Amang Inang, saudara yang sudah nonton live streaming Martupol hari ini. Kami mohon doanya agar rencana pernikahan di tanggal 25 September boleh berlangsung dengan lancar dan semua keluarga boleh sehat. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tambunan. Keluarga Tambunan. Keluarga Tambunan. Habison dengan foto dan ada nih. Tambunan. Ah, sautikor. Tambunan. Oh, itu. Senyum. Oke. Oh, oke.